Empat orang sahabat Hadi, Dwiki, Hengki, dan Bobby memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan yang terkenal angker di daerah mereka. Masyarakat sekitar menyebutnya hutan rimba arwah. Konon siapapun yang masuk terlalu dalam akan tersesat dan tidak pernah kembali. Mereka menganggapnya hanya mitos dan tertawa ketika seorang kakek penjaga warung memperingatkan, kalau sudah dengar suara yang memanggil nama, jangan jawab. Jangan lihat ke belakang, kata sang kakek. Dengan peralatan lengkap dan semangat petualang, mereka masuk hutan saat sore menjelang malam. Di tengah perjalanan, kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Suara hutan mulai terdengar aneh, burung malam berbunyi bersahut-sahutan, tapi tidak ada angin yang bergerak. Bobby yang berjalan di belakang merasa pundaknya disentuh, namun saat menoleh, tidak ada siapapun. Hadi menyadari jalur setapak yang mereka ikuti mulai menghilang, seperti ditelan tanah. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang akarnya seperti tangan manusia saat api unggun menyala. Mereka mencoba bercanda untuk mengusir ketegangan. Tapi Hengki tiba-tiba terdiam, matanya menatap gelap di antara pepohonan. Dia berkata pelan, kalian dengar nggak? Ada yang manggil nama aku. Dwiki tertawa, mengira itu hanya imajinasi. Tapi tak lama, Hadi pun mendengar suaranya sendiri dipanggil dari kejauhan, suara yang persis seperti ibunya. Mereka teringat pesan kakek warung jangan menjawab. Namun Bobby yang merasa penasaran berbisik balik. Sejak saat itu, wajahnya mulai pucat dan matanya kosong menjelang tengah malam, api unggun padam tiba-tiba. Hutan menjadi gelap total, hanya cahaya senter yang bergetar di tangan Hadi. Dari kejauhan terdengar langkah kaki berat, tapi saat diarahkan senter, tak ada siapapun. Tiba-tiba Bobby bangkit, berjalan pelan masuk ke dalam hutan tanpa sepatah kata. Mereka panik dan mengejarnya, tapi suara tawa anak kecil memandu langkah Bobby semakin jauh. Setiap mereka hampir mendekat, Bobby menghilang di balik kabut dan muncul lagi di tempat lain. Di tengah pencarian, mereka melihat sosok tinggi berkulit pucat dengan mulut sobek lebar berdiri di antara pepohonan. Matanya hitam pekat, dan di tangannya menggenggam kepala manusia yang masih meneteskan darah. Sosok itu menatap mereka, lalu tersenyum aneh. Kabut semakin pekat, pohon-pohon tampak bergerak mendekat seperti menutup jalan keluar. Hengki berteriak, tapi terhenti saat mulutnya membeku, seperti tak bisa bersuara. Hadi menarik Dwiki untuk lari, namun setiap langkah seperti memutar di tempat yang sama, hutan seakan menelan mereka. Keesokan harinya, tim pencari menemukan tenda mereka masih terpasang rapi, api unggun masih hangat, tapi tidak ada satupun dari keempat sahabat itu. Penduduk desa hanya menggeleng dan berkata, mereka sudah menjadi bagian dari hutan, kata seorang warga sejak saat itu. Setiap malam kabut, warga desa mengaku mendengar suara empat orang tertawa dan memanggil nama dari dalam hutan, mengundang siapapun untuk masuk dan tidak pernah kembali.